Baik pemirsa, proyek Ibu Kota Nusantara ini memang menjadi sorotan saat debat Cawapres pada hari Jumat lalu. Nah, perdebatan ini begitu memanas, apalagi kemudian Gibran membantah pernyataan dari Mahfud MD. Ini bisa kita lihat salah satunya adalah mengenai investor yang kabarnya ini juga sudah ada yang menanamkan modalnya di IKN. Semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN. Banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas sangat penting. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Kami sudah sajikan cuplikan dari perdebatan para wakil presiden atau calon wakil presiden mengenai tema IKN yang memang memanas, menghangat, dan juga perdebatan ini jadi perhatian masyarakat. Mungkin saya bisa sarikan 3 poin utama dari apa yang mereka perdebatkan dari IKN ini yang mengundang pro dan kontra. Yang pertama adalah mengenai sumber dana dari mana membangun IKN. Kemudian yang kedua adalah apakah memang sudah masuk, sudah ada investor yang menanamkan modalnya ataupun juga menaruh modal dan kapitalnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai konsistensi.
siapa yang konsisten untuk meneruskan melanjutkan pembangunan IKN, lalu siapa yang kemudian dari awal menolak. Karena kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Mas Gibran kepada Gus Muhaimin, mengatakan bahwa dulu mendukung kemudian sekarang menolak. Nah ini kemudian tidak menunjukkan inkonsistennya. Nanti kita akan bahas bersama para narasumber tentunya bagaimana suara dari masing-masing perwakilan ataupun juga juru bicara dari calon wakil presiden sudah hadir di samping saya selaku jubir dari pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, yaitu Bang Zulfikar Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sul. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Putri? Baik, kabar baik. Selain Bang Sul juga sudah hadir menemani kami di studio selaku pengamat kebijakan publik, yaitu ada Kang Yayat Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yayat. Baik, nah ini juga sudah bergabung secara daring dari juru bicara pasangan urut nomor 2, yaitu pasangan Prabowo dan juga Gibran, ada Mas Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mewakili dari pasangan nomor 3, pasangan Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD, yaitu Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, Pak Nusirwan, langsung saja. Kalau dikatakan oleh Mas Gibran bahwa data yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini tidak benar, ada kok sudah masuk investor ke IKN, Pak Nusirwan? Ya, jadi kalau mengacu kepada sumber pembiayaannya yang menurut catatan pemerintah atau katakanlah Mas Gibran yang disampaikan itu 20% dibiayai oleh pemerintah, selebihnya 80% dengan dukungan investasi swasta. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, hari ini, saya katakan saat ini, yang berdasarkan catatan dan pengamatan kami, yang turun itu seluruhnya baru dengan menggunakan pembiayaan pemerintah. Apa saja? Apakah itu membangun istana, membangun fasilitas infrastruktur untuk para karyawan atau aparatur sipil, rumah, kemudian air, pelabuhan, jalan tol dan sebagainya, semua itu dibiayai oleh APBN. Saya tegaskan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu menjadi tidak salah, benar saja. Bahwa memang 80% keinginannya, rencananya akan dibiayai oleh investasi swasta. Tapi itu saat ini belum jalan. Sehingga meskipun 20% itu yang diprogramkan skalanya kecil, tapi itu sudah dimulai pada saat ini. Saya ambil salah satu sektor saja, saya tidak sebutkan sektor apa itu, sudah mengeluarkan kontrak sejumlah 62 triliun, itu adalah APBN. Yang kedua, yang berkaitan dengan konsistensi. Tidak mungkin kita tetap akan menjalankan program IKN itu, karena itu sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya. Maka tentunya semua itu akan dilakukan karena merupakan perwujudan dari pelaksanaan undang-undang. Hanya saja tahapannya tentu harus diperhitungkan yang berkaitan dengan sumber pembiayaan tersebut. Tidak ada yang niatan bahwa tidak akan melakukan menjalankan IKN. Hanya tentu saya sepakat kami sepakat maksudnya bahwa semua itu program tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah. Baik, ya Mas Emil, sumber pembiayaan, sumber pendanaan jadi masalah, ini jadi perdebatan. Kemarin memang dikatakan dalam debat tersebut Mas Gibran menyampaikan ada setidaknya 2 tadi disampaikan siapa saja yang sudah memberikan investasinya. Tapi kemudian kalau data yang dimiliki oleh pasangan nomor 3, Pak Nusirwan juga mengatakan ini semua sejauh ini semuanya masih sumbernya adalah pembiayaan dari pemerintah. Mas Emil. Kami merujuk kepada data resmi dari Kepala Otorita IKN, groundbreaking pertama di 1 September 2023, ada forward program dari FIFA untuk membangun training center bagi persepak bola Indonesia, ada Rumah Sakit Abdi Waluyo, Hotel Fasanta, ada konsorsium Nusantara membangun Hotel Nusantara itu yang ada Agung Sedayu, Salim, Sinarmas, dan lain-lain. Tahap 2, 1-2 November 2023, ada Pakuan bangun Superblok, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, ada solar power atau photovoltaik yang dibangun dengan Sembcorp Singapura, Jakarta Intercultural School, kemudian ada juga revitalisasi sekolah dari Yayasan Astra, dan untuk 20-21 Desember ada Balikpapan Superblok,
dan Paku Buwono Residence, kemudian juga Bluebird yang membangun transportation system electric vehicle, ada Tirta Investama membangun miniatur hutan, dan tentunya akan lebih banyak lagi yang masuk apabila tahapan-tahapan ini semakin berkembang dan Pilpres selesai. Tentunya akan semakin banyak yang lebih confident untuk bisa masuk ke IKN. Baik, Pak Nusirwan, Mas Emil sudah menjelaskan, sudah memberikan nama-nama tadi. Begitu panjang ternyata daftarnya, dari beberapa tahapan sudah ada yang melakukan investasi. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan mengenai hal ini, Pak Nusirwan. Kemudian juga Bang Sul, kalau yang kita tahu dari debat tadi kan dipertanyakan juga oleh Mas Gibran, Gus Muhaimin ini gimana sih? Waktu itu kemudian mendukung, sekarang tidak. Menunjukkan tidak konsisten mengenai hal ini. Tapi nanti mungkin Bang Sul bisa berikan tanggapan, termasuk juga Kang Yayat. Setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi.